Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sholat Jumat. Untuk itu, marilah kita simak video ini agar teman-teman semua dapat memahami dan mengerti tentang sholat Jumat. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita masuk pembelajaran yang pertama. Yang pertama kita masuk pada pengertian apa itu sholat Jumat. Teman-teman semuanya, sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan sesudah 2 khutbah pada hari Jumat di waktu zuhur. Hukumnya adalah fardu ain atau wajib bagi tiap-tiap muslim atau mukallaf laki-laki sehat dan bermukim. Di sini dapat kita artikan bahwasanya sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan sesudah 2 khutbah pada hari Jumat di waktu zuhur. Yang mana sholat Jumat ini diharuskan dahulu dilaksanakannya 2 khutbah. Baru kita bisa melaksanakan sholat Jumat tersebut. Baik teman-teman semuanya, itulah materi kita yang pertama, yaitu kita membahas tentang apa itu sholat Jumat. Selanjutnya kita akan membahas landasan hukumnya. Hukum dari sholat Jumat ini terdapat dalam Quran surat Al-Jumu'ah, surat ke-62 ayat 9, yang mana berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul ba' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah. Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Baik teman-teman semuanya, dari ayat Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini dapat kita artikan atau maknakan bahwasanya sholat Jumat itu adalah wajib hukumnya. Yang mana dalam Quran surat Al-Jumu'ah ini menjelaskan bahwasanya ketika apabila diserukan azan, maka kita harus meninggalkan atau bersegera, kita harus meninggalkan jual beli. Maka itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di sini kita harus bersegera meninggalkan apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan untuk dalam kehidupan sehari-hari, itu harus kita tinggalkan apabila kita mendengarkan seruan azan, yang mana itu menandakan bahwasanya kita harus menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk pada niat sholat Jumat. Niat sholat Jumat itu yang mana bismillahirrahmanirrahim, usolli fardal jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang mana artinya saya niat sholat Jumat 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itulah niat kita dalam sholat Jumat. Selanjutnya kita masuk rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang ketiga itu melafalkan wasiat, nasihat atau ketakwaan. Selanjutnya itu membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Dan yang terakhir pada khutbah kedua berdoa untuk kaum umat Islam. Yang mana rukun ini tidak boleh kita tinggalkan ya. Ini adalah syarat wajib atau rukun yang harus kita penuhi dalam kita saat kita berkhutbah. Yang mana orang yang menyampaikan khutbah itu disebut dengan khatib. Di sini khutbah itu terbagi dua kali ya. Khutbah yang pertama, nah, terus nanti khatibnya duduk lagi, nanti dilanjutkan dengan khutbah yang kedua. Di mana yang pertama itu kita harus mengucapkan pujian kepada Allah dengan contohnya itu mengucapkan hamdallah. Yang selanjutnya itu membaca salat atas Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad atau sebagainya. Yang selanjutnya itu melafalkan wasiat nasihat ketakwaan, yang mana pada Jumat itu khatib biasanya melafalkan wasiat atau ketakwaan. Mana contohnya biasanya kita mendengarkan khatib membilang baik jamaah Jumat semuanya, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itulah salah satu contoh ketika khatib melafalkan wasiat takwa. Selanjutnya itu membaca Al-Quran pada salah satu khutbah. Biasanya khatib itu akan mengeluarkan dalil uh, Quran atau sunnah. Biasanya juga ada sunnah. Itulah biasanya disampaikan oleh khatib. Selanjutnya itu pada yang terakhir nanti ditutup dengan doa untuk kaum Islam atau kaum umat Islam. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada syarat sholat Jumat. Di sini kita akan membahas soal syaratnya, yaitu syarat wajib sholat Jumat dan syarat sah sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama itu Islam. Ya, yang mana orang Islam itu diwajibkan sholat Jumat. Jadi orang di luar Islam tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Selanjutnya itu balik. Balik di sini yaitu sudah dapat membedakan mana yang benar dan yang mana yang salah. Selanjutnya itu berakal. Jadi syarat wajib sholat Jumat ini yaitu berakal. Orang gila atau orang yang tidak punya akal makanya tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Selanjutnya laki-laki. Mana di sini dikhususkan pada laki-laki, yang mana diwajibkan pada laki-laki untuk sholat Jumat. Bagaimana dengan perempuan? Bagi perempuan tidak dilarang untuk sholat Jumat. Maka boleh, hukumnya boleh bagi perempuan untuk sholat Jumat. Selanjutnya itu tidak dalam keadaan sakit. Ketika kita ada uzur sakit yang tidak yang yang mana kita tidak dapat melaksanakan sholat Jumat, maka di sini kita boleh untuk tidak sholat Jumat. Selanjutnya itu menetap atau mukim, yang mana kita tidak dalam bepergian jauh. Di sini kalau orang yang musafir boleh tidak sholat Jumat, diganti dengan sholat zuhur. Kita masuk pada selanjutnya itu syarat sah sholat Jumat. Yang mana syarat sah sholat Jumat ini yaitu dilaksanakan di tempat bermukim, yang mana di suatu tempat yang kita menetap. Selanjutnya yaitu dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat itu dilaksanakan berjamaah. Selanjutnya itu dilaksanakan pada waktu zuhur, yang mana sholat Jumat ini dilaksanakan pada waktu zuhur. Selanjutnya itu didahului dua khutbah, yang mana ini adalah rukun dari Jumat tersebut, yang mana sholat Jumat tersebut tidak sah kalau tidak didahului oleh dua khutbah. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya kita masuk pada sunnah sebelum sholat Jumat. Baik, di sini uh, siapa nih yang khususnya bagi laki-laki sebelum sholat Jumat dia melakukan ini itu dulu. Itu adalah termasuk sunnah dalam sebelum sholat Jumat ya. Baik,
Di sini kita sebelum sholat Jumat itu harus mandi dahulu, disunahkan mandi sebelum kita pergi sholat Jumat. Dimana agar supaya badan kita fresh, segar, dan tidak mengeluarkan bau. Yang selanjutnya itu memotong kuku. Kita disunahkan untuk memotong kuku, membersihkan kuku. Selanjutnya kita dianjurkan untuk mencukur kumis. Selanjutnya menghilangkan bau yang tidak sedap, yang mana dengan mandi tadi kita salah satu untuk menghilangkan bau badan kita. Selanjutnya itu mengenakan pakaian bersih, terutama berwarna putih. Yang mana di sini kita dianjurkan memakai pakaian bersih, terutama warna putih. Eh, Dianjurkan untuk memakai pakaian kita yang paling terbaik yang kita pakai untuk sholat Jumat itu. Selanjutnya itu dianjurkan menggunakan sorban atau penutup kepala. Selanjutnya itu memakai wangi-wangian ke masjid supaya kita eh, kecium harum orang lain. Selanjutnya itu bersegera pergi ke masjid, yang mana bersegera ini disunahkan, yang mana eh, apabila kita pergi sholat Jumat itu lebih awal, makanya keberkahan yang dapat kita itu lebih banyak gitu. Selanjutnya itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kita dianjurkan untuk setelah sampai di masjid, kita sebelum duduk kita harus sholat tahiyatul masjid dulu, baru duduk. Nanti setelah duduk, kita dianjurkan untuk membaca zikir, sholawat atas Nabi, dan membaca Al-Quran. Dan kita tunggu sampai azan dikumandangkan nantinya. Baik, kita masuk pada poin yang terakhir ya, teman-teman. Poin yang terakhir itu yaitu tata cara sholat Jumat. Tata cara sholat Jumat ini sama dengan sholat fardu lainnya. Tapi yang membedakan hanya didahului oleh dua khutbah. Itu aja yang membedakan sholat Jumat dengan sholat lainnya. Di mana pada yang pertama itu ketika masuk waktu zuhur, muazin akan mengumandangkan azan yang pertama. Selanjutnya itu jamaah melaksanakan sholat sunnah qabliyah dahulu. Setelah eh, kita melakukan sholat sunnah qabliyah, lalu nanti khatib naik mimbar mengucapkan salam. Lalu ketika menyampaikan dua khutbah, lalu khatib menyampaikan dua khutbah. Jamaah harus memperhatikan khutbah dengan khusyuk. Kita harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib itu harus kita dengarkan dengan baik-baik. Selanjutnya itu setelah khutbah, muazin akan mengumandangkan iqamah, lalu kita akan sholat berjamaah, bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya itu sebelum sholat, imam akan mengingatkan makmum untuk merapatkan shaf, dan imam memimpin sholat jamaah. Selanjutnya berzikir dan berdoa setelah sholat. Sebelum meninggalkan masjid, disunahkan untuk melaksanakan sholat ba'diyah setelah sholat Jumat. Baik teman-teman, itulah pembelajaran hari ini tentang sholat Jumat, yang mana kita telah membahas apa itu pengertian sholat Jumat, apa landasan hukumnya dalam Al-Quran, terus apa niat sholat Jumat, rukun khutbah tersebut, apa saja rukun khutbahnya, apa saja syarat sholat Jumat, dan sunnah-sunnah sebelum Jumat, dan terakhir yaitu tata cara sholat Jumat. Oke, baik, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi laki-laki dan perempuan, supaya juga mengetahui tentang apa itu sholat Jumat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.